Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Advent ini, terutama minggu-minggu pertama ini, kita banyak mendengar firman dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu banyak mengungkapkan harapan-harapan mesianik yang berusaha untuk membangkitkan kembali semangat Israel sebagai sebuah bangsa untuk selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Dan ini penting bagi mereka untuk menjaga kesatuan mereka, untuk menjaga ikatan identitas mereka. Dan selama berabad-abad hal itu memang menjadi pengikat mereka. Mereka memiliki harapan yang sangat kuat bahwa pada saatnya Tuhan akan datang untuk membebaskan mereka. Dan ini juga yang dihayati, dilanjutkan dalam keyakinan Kristiani kita, yang harus kita jaga, yang harus kita pegang teguh, yang harus kita imani, bahwa Tuhan mengasihi kita semua satu persatu. Ada satu kasih Tuhan yang ditunjukkan dalam firman Tuhan hari ini, khususnya melalui perumpamaan tentang domba yang sesat. Di situ kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Dalam banyak ajaran agama dilukiskan bahwa wujud tertinggi itu yang disebut Allah atau yang disebut dewa atau apapun, dia memberikan perhatiannya kepada manusia, kepada umatnya dengan kuasa dan seterusnya. Karena itu orang lalu menyembah dia. Tetapi dalam ajaran Kristiani, Yesus mengangkat sesuatu yang luar biasa dari kasih Allah itu, yaitu Ia menjaga kita satu persatu. Dia tidak ingin satu pun dari antara kita hilang. Dan itu diangkat melalui perumpamaan domba yang sesat. Apa yang menarik dari kisah itu adalah dia meninggalkan 99 ekor yang tidak sesat dan mencari satu yang sesat itu sampai dia temukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bergembira, bersuka cita atas yang satu itu yang ditemukan, lebih daripada yang 99 yang tidak sesat. Kadang kita merasa kalau hitungan manusiawi, ya kenapa mesti peduli dengan yang satu itu? Biar saja. Yang penting masih ada 99 ini. Dan untuk apa kita melepaskan yang 99? Gara-gara hanya satu. Bagaimana kalau yang 99 ini hilang? Hitungan-hitungan seperti ini kadang juga menggoda kita dalam pelayanan kita. Ada satu umat yang ngeyel, yang terlalu menuntut perhatian banyak dari kita. Sampai pada titik tertentu kita putus asa lalu bilang, gara-gara satu setan ini saja saya harus, setan sudah lewat saja kau. Ini masih banyak yang lain. Kita bilang, ya kalau kau mau hidup apa baik ya sudah ikut, kau tidak ya sudah. Daripada kita repot-repot. Banyak godaan untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk bersikap putus asa seperti itu. Tetapi Tuhan tidak. Dan itulah keistimewaan dalam ajaran Kristus. Apa yang diungkapkan Kristus. Karena Kristus sendiri sungguh mengenal siapa Tuhan. Karena itu dia mengungkapkannya itu kepada kita. Dan itu yang kiranya menggerakkan kita untuk melihat diri kita berharga di mata Tuhan. Untuk saatnya kita segera berubah, berbalik. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kita melihat lukisan itu.
Ada satu ungkapan dalam bacaan pertama yang baik sekali, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada banyak hal-hal yang digunakan Tuhan untuk menyucikan, untuk membersihkan kita, untuk menebus kita. Karena itu segala bentuk hukuman atau segala bentuk padang gurun, sakit dan penyakit maupun salib yang kita hadapi, kadang itu merupakan sarana untuk menyucikan kita, untuk membuat kita tahu bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung dari Tuhan. Mari saudara-saudari, kita sadari kasih Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi, supaya kita memanfaatkan masa Adventus ini. Dan seperti Santo Ambrosius yang kita peringatkan hari ini, berjuang untuk orang-orang lain supaya juga berbalik dari jalannya yang sesat, sehingga keselamatan Tuhan itu bisa dialami oleh begitu banyak orang. Mari kita terus saling mendukung, saling mendoakan, sehingga masa Adventus ini sungguh kita rasakan sebagai masa yang berahmat untuk bertobat, untuk berbalik, sehingga pada saatnya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang pantas. Amin.